Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha siyama ala kulli muslim wa ja'alahu sababan litathhiri qulubi wa tarbiyatil muttaqin, khususan bil ajril azim tashrifan lis-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau ayyakuna Ramadan sara fi kulli syahrin. Ayyuhal hadirin wassa'imina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Di bulan yang suci ini, kita diberi peluang yang sangat besar untuk mengerjakan amal-amal soleh serta memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini, marilah sejenak kita merenungi bersama tentang 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah golongan-golongan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapa golongan tersebut? Golongan yang pertama adalah Ahlul Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, ia juga berusaha untuk menghafalnya, memahami isi kandungannya, serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah petunjuk sebagai penunjuk jalan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu, ayyuhal hadirin wassa'imina rahimakumullah, hendaknya kita harus membiasakan menjadikan Al-Qur'an sebagai teman hidup, menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita selamat hidup di dunia. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, orang yang gemar membaca Al-Quran, ia akan tinggal bersama malaikat di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua yaitu hifzul lisan. Apa itu hifzul lisan? Yaitu orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang dusta, dari perkataan yang menyakiti perasaan saudaranya, bahkan dari perkataan fitnah yang menyebabkan konflik horizontal antara teman ataupun antara manusia satu dengan manusia lainnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan awil yasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkata baiklah, awil yasmut, atau lebih baik diam. Karena diam itu lebih utama daripada kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Karena apabila lisan kita sampai menyakiti perasaan saudaranya, maka kita tidak hanya harus bertobat kepada Allah, tetapi kita juga harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti agar dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hadirin wassaimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga lisan kita untuk tidak berkata yang kasar, untuk berkata tidak yang bermanfaat, karena lisan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bisa juga menjadi malapetaka kalau kita tidak bisa menjaganya. Ayuhal musyahidin al-kiram, golongan yang ketiga adalah ahlus siyam. Apa itu ahlus siyam? Yaitu orang yang berpuasa dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit dari kita yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, hanya mendapatkan capek. Karena apa? Karena di dalam berpuasa kita hanya menahan mulut kita dari makanan maupun minuman, tetapi tidak menjaga mulut, hati, dan hawa nafsu kita untuk berbuat suatu keburukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dalam konteks ini, ahlus siyam ini, kita bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan. Apabila ingin disebut sebagai ahlus siyam, kita berusaha untuk menghidupkan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Kita berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan puasa yang lain, sehingga kita bisa disebut sebagai ahlu siyam atau ahli puasa. Golongan yang keempat atau golongan yang terakhir adalah orang yang membangun masjid. Masjid merupakan rumah Allah yang sangat luar biasa. Masjid merupakan tempat manusia, tempat muslim khususnya untuk beribadah, belajar, dan mengerjakan kegiatan-kegiatan baik lainnya. Maka dari itu kata Allah, apabila kita berkontribusi walaupun hanya sedikit untuk membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah untuk kita di surganya kelak. Ayyuhal hadirin wassaimin rahimakumullah, 4 golongan ini merupakan golongan yang tentunya sangat kita harapkan bisa menjadi bagian daripada diri kita. Maka dari itu, supaya kita dapat menuju ke sana, hendaknya senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk selalu menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.